Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Iwan Haula. Mohon maaf ya kawan. Akhir-akhir ini saya emang lagi vakum ini. Bukan akhir-akhir ini lagi, malah bulan ini. Berapa bulan ini udah nggak bikin-bikin konten lagi ya. Jadi mohon maaf ya buat subscriber saya. Jadi banyak yang WA atau banyak yang nanyain di Facebook, ya di grup WhatsApp lah terutama ya kan. Baik, yang penting semua subscriber saya pada sehat dan selalu diridhoi setiap langkahnya, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang biar kita nggak kelamaan, jadi kita langsung ke pokoknya aja ya kawan. Sekarang saya mau ngebahas ini tuh sebenarnya poinnya itu poin dibilang penting itu poin penting, bahkan bisa disebut juga poin vital ya kan. Nah kadang yang WA ke saya itu saya perhatiin gak bakal jauh dari yang masalah Bagong ini. Udah diulang-ulang berapa kali juga kayaknya, nggak dibuka-buka lagi yang video-video sebelumnya gitu. Baik, sekarang biar nggak kelamaan lagi ya, biar saya ulang lagi nih, biar nggak kelamaan lagi nih. Sekarang saya mau bahas nih ya, tolong dicatat, tolong di save. Nah, buat yang kira-kira menurut kawan ini cocok dan bisa diterima di hati kawan, silakan share ke kawan-kawan. Jika tidak bermanfaat atau tidak menurut kawan tidak layak untuk didengarkan atau disimak, kawan abaikan aja gitu. Karena di sini saya bercerita berdasarkan real fakta yang pernah saya alami di lapangan tanpa dikurang-kurangi dan tanpa dilebih-lebihi. Nah, faktor kacer Bagong Kunci bisa dari pertama itu ekstra pudingnya kawan. Nah, ekstra puding ini kawan, jadi kita anggapnya gini aja kawan, dari 1 sampai 10 ya kawan ya, dari 1 sampai 10. Nah, semakin dia ekstra puding dia naik, semakin pula birahi yang didapat ya kawan. Bahkan badannya pun bisa gemuk. Itu badannya bisa gemuk kawan. Nanti yang ada bukannya dia malah mau narung, malah gabut yang ada. Malah males, gak bakal ada mau narung dia. Nah, ada tapinya juga kawan. Semakin dia naik ekstra puding semakin birahi. Berarti itu kadang ada yang cocok dengan yang tipe panas. Contohnya, kalau tipe dingin dikasih jangkrik 10 ekor. Kita hitungnya bahasa jangkriknya 1 sampai 10 aja dulu nih biar nggak pusing ya kan. Dari 1 sampai 10 ini kawan ambil tengah-tengahnya itu 5 ya kan. Nah, jangkrik dari 1 sampai 10. Nah, itu kadang di jangkrik di 10 itu cocok buat kacer-kacer yang tipe panas. Gitu. Nah, kacer dari 5 up ke atas ya, 5, 7 atau 10 rata-rata kan main kan 5, 7, 10 itu kan. Itu buat yang tipe-tipe panas. Nah, yang tipe dingin. Nah, yang tipe dingin itu rata-rata dari 5 sampai ke 1 bahkan ke 0. Itu dari 5 rata-rata kan makanya tuh 5, 3, 0 rata-rata itu. Tuh, sekarang kita bahasnya satu-satu aja dulu, dari ekstra puding dulu ya, jangkrik. Gitu. Jadi biar kawan nggak pusing gitu. Jadi biar nggak nanya lagi ya kan. Nah, jadi gini kawan, jangkrik banyak juga ada tapinya nih kawan. Jangkrik banyak juga, misalnya contoh jangkrik 7 bisa nggak bang dikonsumsi sama kacer tipe dingin? Bisa, tapi dengan catatan penjemurannya harus di atas 2 jam
Itu di atas 2 jam lah. Kalau misal jangkrik 7 berarti bisa lah 3 jam jemurnya, itu bahkan bisa sambil diumbar. Bisa tipe dingin juga makan jangkrik banyak. Gitu. Kalau semakin dia 5 ke bawah, misalnya 5, 3, 2 atau kadang 0, itu makin ke bawah, makin ke 0 itu makin nggak pakai jemur. Itu buat yang tipe dingin. Jadi tipe dingin juga bisa bang nggak dijemur. Bisa bro, nggak dijemur juga bisa. Saya berani taruh. Abang nolin juga burung. Kalau dari yang OB, abang nolin seminggu juga. Abang kepul kerodong, enak dia burung. Saya berani kuntingan kuping. Saksiin kalau nggak percaya, saya bilang gitu. Kalau emang itu burung abang tipe dingin, 2 minggu abang nol ekstra puding, abang kerodong, udah nggak usah abang jemur-jemur, abang buka itu seminggu sekali, liatin burung abang. Kalau bener tipe dingin, tapi kalau bener itu dia tipe panas, yang ada dia malah apa? Ambrol. Itu ini soalnya saya sekalinya upload ini penting gitu. Pokoknya sekali upload ini ya penting. Jadi inget-inget aja, catat-catat aja ya yang tadi biar saya nggak ngulang lagi ya. Berikutnya kita ke penjemuran. Burung kacur itu rata-rata dijemur itu ada yang main 15 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya kan? 15 menit, 1 jam, 2 jam, ada yang 3 jam, ya kan? Ingat loh, dari 15 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ingat-ingat, catat berapa dulu biar nggak pusing. Nah, jemur makin minim, itu bisa makin birahi. Ya, jemur makin kencang, dia makin emosi. Tapi, kalau dia tipe panas, ya, kita ngilangin tipe panas dulu. Kalau tipe panas udah jelas kan pasti abang itu ngasih bro-bro itu kan pasti ngasih 7 10. Anggaplah tipe panas itu 5 7 10. Kalau 5 7 10 abang tipe panas enggak abang jemur. Kalau dia seminggu dikituin enak. Udah positif tipe panas. Tapi kalau abang, kita nggak usah main mandi dulu, jangan dipikirin dulu mandi. Anggap aja nggak usah mandi seminggu sekali. Itu. Contohnya kalau dia misalnya tipe panas, kalau dia udah dikasih jangkrik 5 7 10, anggap kita main jangkrik yang tadi ya, dikawinin nama yang tadi itu yang pertama yang saya jelasin. Kalau udah main jangkrik 5 7 10, abang minimin sama si broku diminimin, itu pasti kalau yang tipe panas itu masuk, nggak usah pakai kroto pun bisa. Tapi kalau tipe dingin, abang main jangkrik set 5 7 10, nggak abang jemur, bahkan jemurnya 15 menit tadi itu burung yang ada kalau nggak malah salto ya bagong kunci, kalau enggak ya cabul gitu. Nah, jadi di situ aja poin penting ya. Tipe dingin, tipe panas itu sebenarnya kalau kawan paham itu, kalau kawan teliti itu sebenarnya arahnya situ-situ juga bang. Gitu. Kita panggilnya abang broku aja ya. Biar nggak pusing lagi. Gitu. Jadi begitu kawan. Kita itu kalau mau monis itu kita harus paham dulu arahnya. Yang makanya saya bilang arahnya ini kira-kira burung kita ini baru ini kemana gitu. Oh bang, saya dapat burung ya kan, kotorannya besar-besar ya. Oh coba sama saya abang, habisnya ini kotorannya besar-besar, saya bikin aja bang yang kata abang jelasin, main poin di 530. Saya cobalah bang di 3 aja, burung dijemur nggak mandi seminggu, dijemur kencang bang, burung malah enak. Ya jelas orang burung situ tipe dingin, udah jelas kotorannya gede-gede tuh. Kalau nggak gede-gede kadang kotorannya kapur,
Itu. Jadi, oh bang, ini punya saya nggak di puding juga udah kapur. Itu kalau nggak di puding udah kapur, saya berani taruhan bang, bahwa pakannya itu pakai yang jenis-jenis pur coklat dan hijau. Cobalah pakai pur merah nggak bakal kapur gitu, soalnya saya udah teliti ke pur juga bang. Gitu. Mudah-mudahan semua paham lah yang saya tadi ulang. Pokoknya kalau di channel ini pelan-pelan aja ngedengerinnya, diulang aja pasti masuk. Kalau yang paham bener-bener, yang orang sabar itu pasti dengerin. Oh, karena kan setiap orang punya memorinya beda-beda, nggak semua sama ya kan. Nah, berikutnya kita pindah ke umbaran. Ini pengumbaran. Pengumbaran itu ada dua tipe bang. Ada yang pengumbaran dijemur sambil diumbar, ada yang nggak dijemur tapi diumbar. Ngerti nggak maksudnya? Diumbarnya itu umbarannya nggak kena panas, itu maksud saya. Gitu. Kalau misalnya umbar untuk tipe panas, ini kita bahasnya satu-satu ya, dari tipe panas saja deh, habis tipe panas pendingin. Dari tipe panas, kalau diumbar dia jangkrik 10 atau jangkrik 7, biarpun nggak mandi seminggu sekali, asal umbarannya nggak kena jemur, diumbaran di tempat yang adem, kalau bener dia tipe panas pasti enak ngebongkar di umbaran juga, biarpun dia nggak usah mandi seminggu juga. Gitu. Soalnya saya udah coba gitu. Kalau tipe panas juga kalau diumbar bisa, tapi dengan catatan jangkriknya harus rada ekstra, harus rada tinggi lah, harus rada up gitu. Berarti ya tadi itu 5, 7, 10, bahkan bisa 10, 10 hariannya. Nah, itu jadi kata siapa? Umbaran itu nggak bisa dipakai kalau buat burung tipe panas. Kata saya bohong. Saya berani bilang bohong. Silakan praktekkan kalau nggak percaya. Nah, beda halnya ngumbar yang tipe dingin. Ya kan, kalau tipe dingin udah jelas setnya juga 035. Nah, kita set di jangkrik 3 terus diumbar sambil dijemur. Kalau tipe dingin itu gak usah mandi seminggu juga, sambil dijemur dalam umbaran. Enak burung. Silakan coba. Jadi kawan bisa tahu nanti mana burung kawan itu tipe panas apa tipe dingin. Di situ juga kawan harusnya udah tahu nanti. Gitu. Jadi kalau masalah bagong itu sebetulnya satu bisa dari settingan, kedua bisa dari tingkat pola rawatan yang terlalu up, terus ada yang tingkat perawatan yang kurang gitu. Bisa juga dari contoh stres, itu dari stresnya itu, jadi burung itu kurang fighter kok udah dibalik di gini salah. Itu bisa jadi itu burung udah kelewat tua, satu, kedua udah stres. Kalau stres bisa nunggu sampai mabung dulu ya kawan. Itu bahkan bisa 1 sampai 2 kali mabung gitu. Nah, kalau untuk pemandian yang tadi saya jelasin itu bisa kawan lakukan seminggu 2 kali saja. Itu kalau tipe dingin bisalah dimandinya di pagi sambil dijemur, habis mandi jemur. Kalau tipe panas berarti habis dijemur baru mandi. Itu tipe panas juga bisa dijemur. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Cuman sebelum dijemur jangan dikasih jangkrik. Begitu buka kerodong langsung jemur, habis jemur mandiin kasih jangkrik, tutup lagi udah gitu kalau tipe panas. Gitu kawan. Nah, kalau buat nyembuhin yang stres kalau yang stres bisa lah di ini kawan, apa namanya, di pul kerodong dulu bisa, atau sampai tunggu mabung dulu dia baru bisa enak. Itu jadi untuk yang stres ya gitu aja kawan ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf gitu. Mohon saya juga minta maaf. Jadi lama baru upload lagi ya kawan ya. Mohon maaf. Itu semoga semua sehat, bila yang perlu catat, yang nggak perlu ya abaikan gitu. Ya.
Salam buat kacer mania di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.